Doben-san, welcome back to my channel. Di video kali ini saya pengen ngebahas seputar anak Indonesia yang mengalami kekerasan fisik di Jepang. Baru banget nih, baru kemarin banget. Dia tinggal di wilayah Osaka. Dia kerja di bagian Gemba gitu ya, kayak Tobi Katawaku dan lain sebagainya. Mungkin hal ini tuh udah bukan hal yang apa ya, yang aneh gitu bagi saya yang tinggal di Jepang, karena sering banget gitu dengar teman saya juga yang mengalami kekerasan di pekerjaan gemba dan lain sebagainya. Entah itu karena apa alasannya, entah itu karena apa penyebabnya gitu, saya juga kurang paham untuk kejadian yang saat ini. Tapi garis besarnya nih ya, kalau di Gemba, menurut orang Jepang yang sekarang kerja sama saya, dia dulu pernah kerja di Gemba selama 5 tahun. Dan bukan cuma orang Indonesia, itu sesama orang Jepangnya aja mengalami kekerasan fisik gitu, bahkan sampai dilempar pakai palu dan lain sebagainya. Tapi kejadian yang sama Indonesia, sama anak Indonesia kemarin banget ini, itu menurut saya udah fatal banget sih. Sampai dia bikin video ngerekam dirinya yang berdarah-darah sampai netes banyak banget itu. Entah itu gimana nanti kelanjutannya. Tentunya harusnya ya ditindaklanjuti oleh pihak KUMI-ai ataupun lembaga terkait gitu ya, karena kita tuh sebagai orang asing pengennya kerja di negara orang tuh aman gitu ya. Entah itu permasalahannya di luar permasalahan mereka itu apa, saya nggak tahu. Intinya ya pengennya kita tuh ngerasa aman gitu, karena kita juga kan didatangkan ke Jepang, kita juga membayar biaya dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya ya kalau nyampe Jepang kita udah bayar segala macemnya dengan mengeluarkan duit yang lumayan banyak, nyampe Jepang kita mengalami kekerasan kayak gitu kan, artinya itu bakal menimbulkan trauma ke yang lain juga gitu. Dan harusnya sih hal-hal yang kayak gini nih yang ditindaklanjuti, hal-hal yang kayak gini nih yang dipublikasikan gitu, jangan permasalahan anak Indonesianya doang gitu. Makanya saya terkait masalah kemarin tuh Neo Japan, kayak yang kenapa sih gitu selalu permasalahan anak Indonesia, kenapa sih gitu ya kayak gitu. Harusnya kan yang kejadian-kejadian kayak gini gitu yang harusnya orang-orang yang udah ternama tuh ikut ngebantu mempublikasikan, biar pemerintah juga ikut bertindak gitu. Karena ya kalau udah fisik tuh udah nggak ada yang bisa dibenerin gitu. Sebenarnya kalau orang Indonesia di Jepang tuh serba salah ya. Kita karena kita nggak mau mukul duluan, kita dipukul nih berdarah-darah misal, terus kita pengen mukul balik nih, sumpamanya kita mukul balik, selesai, orang Indonesia tuh pasti dipulangin gitu, karena emang egois. Mau gimana pun itu egois memang, apalagi kita yang mukul duluan gitu. Makanya saya selalu wanti-wanti ya, intinya jaga keamanan aja sih, daripada kita baku hantam dengan orang Jepang, kita mukul salah, kita diem juga sakit kan. Itu kan sebuah keadaan yang menurut saya juga susah gitu. Soalnya saya pribadi ngalamin gitu ya, ketika saya punya masalah dengan orang Jepang, dia pengen mukul saya bilang silakan pukul, tapi untungnya dipisah gitu ya. Seumpamanya saya juga ikut ke bawah, saya mukul duluan, ya selesai semua, udah pasti dipulangin. Kalaupun dia yang duluan terus saya juga mukul balik, itu juga pasti udah selesai, pasti udah dipulangin. Karena ya susah sih nyikapin warga lokal, apalagi dengan peraturan yang saya yakin pasti condong ke warga lokalnya gitu, nggak mungkin condong ke kita sebagai orang asing. Sesalah-salahnya orang Jepang pasti bakal dibelain. Soalnya udah banyak banget ya kasus anak Indonesia yang kayak giniin kayak gitu, tetap orang Jepangnya malah yang dibelain, anak Indonesianya yang malah disalahin. Banyak juga kasus anak Indonesia yang dipukul, yang kakinya kena dibor sama orang Jepang, tetap aja anak Indonesia yang dipulangin. Karena apa istilahnya, alasannya menimbulkan kegaduhan, padahal kan kita yang disakiti gitu. Entah itu permasalahannya apa, katakanlah kita nggak bisa kerja, ya dibimbing lah dengan benar gitu. Soalnya kan ya mungkin nggak semua dari kita tuh udah pro gitu di dunia kerja, apalagi di bidang-bidang gemba yang menurut saya di Indonesia mah gitu masih tabuh kerja di bidang gemba tuh. Karena apa, di Indonesia tuh tukang-tukang kayak gitu tuh udah pada orang-orang yang tua setahu saya ya. Dan dari Indonesia dikirimin anak-anak muda yang baru-baru lulus sekolah, ditaruh di bidang gemba, gimana nggak kasihan gitu ya mereka-mereka. Harusnya kayak LPK dan lain sebagainya juga ini tuh di stop gitu. Kenapa sih harus ada program magang di bidang gemba, kenapa harus ada program Tokotegino di bidang gemba? Masih banyak kok perusahaan-perusahaan di Jepang. Soalnya kasusnya itu selalu orang gemba, orang gemba, orang gemba yang selalu
apa yang dipukul lah, yang di inilah, yang di itulah. Bahkan teman saya pribadi tuh ngalamin sendiri, dan itu telepon saya itu nangis-nangis, dia diginiin dipukul palanya. Bener-bener parah itu udah bener-bener parah. Kalau menurut saya hal yang kayak gini yang harus pemerintah Indonesia pun tahu, orang-orang di Indonesia pun tahu, kayak sekelasnya Neo Japan juga harusnya itu mempublikasikan hal-hal kayak gini. Kalau memang beliau itu apa ya istilahnya masih punya rasa ke orang Indonesia, bukan cuma ngebelain orang Jepang doang gitu ya, saya nggak peduli saya mau istilahnya kayak gimana pun juga. Saya belak-belakan subscriber saya mungkin masih jauh banget daripada dia, cuman ya saya ngomong apa adanya gitu ya. Banyak banget kok kejadian-kejadian bobrok orang Jepang kepada orang Indonesia, banyak banget. Kurang lebihnya itu saja. Mungkin video ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad cabut.